nanti saya mau buat RF, nanti saya ada istilahnya ada support ini, support itu. Ya mohon maaf, hal itu memang tidak. Itu memang atas keinginan sendiri. Jadi dalam arti kata kita nggak ada endorse ya. Nggak ada endorse. Ya kalau keinginan bisa, sendiri supaya menambah sebanyak saudara. Nah, alhamdulillah sih ada satu yang boleh dikatakan di luar wilayah Indonesia itu ada di Sabah. Oke, kita ketemu lagi di acara kita Pet Concept Podcast. Video kali ini kita akan membahas tentang RF. Penasaran kan itu apa RF? Kita ada narasumbernya. Kita panggil narasumber kita Om Nana Supriyatona. Silakan Mas Om. Apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Kita ini udah prokes ya, jaga jarak wajar, tapi kita udah apa itu namanya itu PCR, terus suntik itu udah pokoknya tenang tuh. Colok-colok ya Om. Colok-colok. Jadi kita mengundang Om Nana khusus untuk karena kita kan belum banyak paham nih apa itu RF. Monggo silakan, apa itu RF? RF gini ya, RF itu boleh dikata ya, kalau boleh singkatannya lah ya, singkatannya itu rumah federalis gitu loh. Tapi bukan berarti kalau dengan nama rumah federalis itu mutlak hanya pesepeda yang bergenre federal gitu loh. Terbuka gitu ya? Intinya terbuka untuk semuanya. Dan rumah federalis itu boleh dikatakan sebagai rumah singgah lah. Rumah singgah buat para sepeda yang melintas. Dalam arti pesepeda jarak jauh lah, pesepeda touring. Oh, berarti di RF ini tersedia di atau udah berdiri di beberapa kota ya Om ya? Sampai dengan sekarang ya sudah hampir 70 lebih lah ya. Ya memang paling banyaknya sih masih sekitar Pulau Jawa. Tapi ya, sudah ada juga yang di Sumatera, seperti Padang, Medan, Palembang. Begitu juga yang di Kalimantan. Di Kalimantan ada 3 kalau tidak salah ya. Dan yang akan muncul lagi, mudah-mudahan bisa segera terlaksana. Itu sebelumnya memang di Bandar Lampung. Bandar Lampung itu sudah ada 2. Dan sebentar lagi akan muncul untuk RF baru di wilayah Waikanan. Daerah mana? Daerah Tulang Bawang, Bandar Lampung, lebih ke arah metro lah ya, wilayah pesisirnya di Bandar Lampung. Berarti prospeknya ini akan terus berkembang jumlahnya terus ya? Ya, insya Allah sih kita berharap di semua titik ya, semua titik ataupun pelosok-pelosok atau wilayah-wilayah yang memang sering disinggahi oleh peturing-peturing jarak jauh, supaya apa? Pada saat mungkin kelelahan atau mungkin ada sesuatu yang darurat, jadi ada tempat ya, ada tempat untuk sekedar singgah, melepas lelah. Setelah itu bisa berlanjut, atau mungkin juga sebagai sumber informasi bila misalnya ada peturing yang ke arah Sumatera, kemudian di sana pingin tahu lokasi wisata-wisata mana yang akan dikunjungi, bisa menghubungi host dari rumah federalis setempat. Biasanya seperti itu. Berarti dalam artian RF itu terbuka untuk umum, ya kan? Nggak harus dalam artian kata federal ya ini, atau bersepeda federal. Bahkan kita semua yang dia touring melewati daerah itu boleh mampir, ya kan? Boleh mampir. Boleh berkenalan juga. Mungkin dari beberapa petouring yang bukan anak federal, mungkin mereka akan jadi penasaran apa itu RF. Apa sih yang siapa aja yang boleh masuk atau apa sih gunanya? Itu bisa ditanyakan di RF yang Anda singgahi. Begitu. Oke, kita untuk yang kedua itu banyak pertanyaan nih Om. Kapan sih RF itu tercetus atau terbentuk? Mungkin lebih pasnya monggo sampean jelaskan. Oh ya.
Kalau dibilang tercetus atau terbentuk sih sebenarnya kita tidak ada secara resmi ya kapan itu terbentuk. Tapi lebih bisa dikatakan sebagai suatu keinginan ya, suatu keinginan dari teman-teman penggiat pesepeda yang ya boleh dikatakan peturing-peturing. Kita kan biasanya tuh suka ya semua teman-teman mungkin tahu setiap hari raya Lebaran misalnya gitu. Banyak ya rekan-rekan yang goes mudik, pulang ya. kampung dengan menggunakan transportasi sepeda gitu loh. Nah selama ini sebelumnya itu kebanyakan mereka itu singgah mencari posko-posko mudik. Betul, betul. Seperti kita ketahui mungkin posko mudik itu boleh dikatakan yang sifatnya umum dalam arti ya ada pengendara mobil, ada pengendara motor ataupun pengendara-pengendara lain lah gitu. Masih umum Masih umum. Jadi atas keinginan mereka, kenapa ya kita nggak buat rumah singgah yang khusus pesepeda? Betul, betul. Dan waktunya pun tidak hanya sebatas pada saat goes mudik atau berlebaran di kampung gitu loh. Jadi pada saat ada libur panjang, teman-teman pesepeda yang ingin melakukan rute jarak jauh, jadi ada tempat yang paling tidak bisa digunakan untuk sekedar melepas lelah, beristirahat, bersilaturahmi dengan pesepeda-pesepeda di kota yang dia lewati. Berarti ini salah satu impian para peturing. Kadang gini, kita misal gue capek, terus kita di tempat mana ya kita harus itu. Kadang kalau di pom bensin atau itu kan, ya namanya sepeda kan nggak ada kuncinya ya Om ya. Betul. Ada barang-barang berharga. Kalau mobil oleh ceklik kita bisa tiduran, motor bisa dikunci ada. Tapi kalau sepeda, waktu kita pengen udah kata buang air kecil aja. Kalau kita bergerombol mungkin akan ada temannya. Tapi kalau sendiri kita akan susah. Waduh sepeda gua aman nggak ya? Nah inilah salah satu tujuan dari RF itu. Jadi kalau kita itu benar-benar nyaman, aman, nyaman dan bisa tenang lah ya kata. Di samping itu juga kita bisa sambil bersilaturahmi dengan teman-teman pesepeda di kota yang kita singgahi seperti itu. Betul. Ya kurang lebihnya seperti itu ya. Kalau dibilang kapan terbentuk atau pencetus ya, memang secara formil ya memang kita tidak ada gitu. Kita hanya istilahnya apa ya? Istilahnya berusaha untuk yuk kita sama-sama buat merealisasikan gitu loh, merealisasikan keinginan dari teman-teman pesepeda yang lintas wilayah, jarak jauh, pesepeda touring lainnya gitu. Berarti termasuk keinginan bersama ya. Keinginan bersama. Ya, oke, berarti ini berkaitan dengan pertanyaan yang ketiga nih, ya gitu. Om dan Tante, jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Karena keinginan bersama sebenarnya siapa sih pencetus dari RF ini? Kalau boleh dikatakan itu kalau pencetusnya ya, karena dari keinginan teman-teman pesepeda sejajar jauh dan kebetulan bukan berarti pesepeda itu kebanyakan teman-teman federal ya, mungkin karena boleh dikatakan karena kita memang dalam suatu wadah dan komunitas MTBFI ya, yang notabene sepedanya ya memang sepeda federal gitu. Kebetulan teman-teman ya ada banyak juga dan kita hanya boleh dikatakan gini, dari teman-teman federalis itu ya sudah kita buatkan saja rumah singgah karena kebetulan kita itu dalam satu komunitas MTBFI. Jadi kita membuat ya udah kita wadahi saja. Kita coba hubungi beberapa teman di wilayah, chapter-chapter MTBFI yang ada di pelosok, sekiranya bersedia atau tidak untuk dijadikan sebagai tempat singgah rumah federalis gitu. Tapi dalam arti sebagai pencetus itu mungkin dari beberapa para senior kita lah ya, para founder di MTBFI itu, ya sudah kita mintakan saja atau kita buatkan saja sebagai wadah ataupun tempat singgah lah. Kalau istilahnya sekarang apa? Warm house ya? Warm shower.
Jadi ya dengan adanya keinginan kita coba tampung, kita realisasikan, kita coba hubungi beberapa teman federalis chapter dalam hal ini di beberapa pelosok dan mendapatkan respon yang positif dari semuanya, sambutan yang baik ya. Alhamdulillah akhirnya ya kita jadikan lokasi yang bersangkutan yang bersedia sebagai rumah federalis yang nantinya akan dijadikan sebagai tempat singgah untuk semua pesepeda jarak jauh. Berarti secara garis besar tidak ada individual di sini ya. Ini adalah keinginan bersama yang kita godok bersama dan kita akhirnya realisasikan bersama ya. Ya, betul. Jadi Pak Kata ini adalah yang punya kita, punya kita semua. Bahkan Ibu Kata oke, kita sebut salah satu RF yang ada di Cirebon atau di mana itu bukan punya mereka, ini punya kita semua anggota federal. Bisa dikatakan seperti itu. Yang nggak jadi saudara, yang nggak dari siapa-siapa menjadi saudara, Ibu Kata gitu. Itu top. Semoga semakin berkembang, kan ada beberapa daerah yang belum ya. Belum. Begitu itu berarti jadi mengulik pertanyaan. Mungkin banyak yang tanya, Om, kalau mau jadi rumah federal atau mempunyai rumah federal atau membentuk nih, saya punya tempat cukup dan ya itu gimana caranya? Apakah ada syarat-syarat khusus, Om? Sebenarnya untuk syarat khusus sih tidak ada ya. Yang intinya gini aja. Bersedia. Dalam hal ini bersedia ya? Di awal. Awalnya itu bersedia. Ya karena apa? Pastinya akan direpotkan. Betul. Dan mohon maaf karena sifatnya RF itu bukan bukan suatu komunitas yang memang nanti kalau misalnya nanti saya mau buat RF, nanti saya ada istilahnya ada support ini, support itu, ya mohon maaf, hal itu memang tidak. Itu memang atas keinginan sendiri. Jadi dalam arti kata kita nggak ada endorse ya. Nggak ada endorse. Ya kalau keinginan sendiri supaya menambah sebanyak saudara. Betul. Bisa ada terbentuk misal di suatu daerah itu ya teman-teman daerah itu yang mendukung ya. Iya betul sekali. Misal ada mau tamu datang nih dari sana, oke, kapan datangnya? Kita jemput di perbatasan kota, kita tarik, monggo silakan. Nah itulah gula, kopi, teh itu ya dari bersama bareng-bareng. Karena itu hanya sebagai bonus awal. Yang awal itu adalah nyaman, bersilaturahmi dan ketenangan dan nambah saudara ya kan. Betul. Itu pasti. Oke, jadi gini pencetus sudah sekarang kalau tujuan didirikan RF berarti udah terjawab sebenarnya ya. Iya. Didirikan RF udah terjawab. Sebentar. Oke, kita ngopi dulu, Om. Monggo. Banyak yang kita omongin tentang RF, dari apa itu FF, di mana bisa ditemuin dan penjabarannya ya. Mungkin biar nggak memperpanjang dan mengirit kuota biasanya kan, anak pesepeda kan kuotanya mahal ini kan. Sekarang kita menuju ke penutup aja Om Nana. Jadi mungkin ya bagi para pesepeda atau peguas yang sudah pernah mampir ke RF dimanapun Anda mampir waktu itu, kalau emang ada pertanyaan atau ada usulan ya kan, nanti boleh ditulis di kolom komentar. Siapa tahu menjadikan RF makin bagus. Ini RF ini yang kurang ini Om. Oke, nanti kita tampung dan mungkin bisa kita sosialisasikan. Ini loh, ada beberapa kurang. Ya mungkin nggak semua RF bisa mengakomodir itu ya, sesuai dengan kemampuan mereka. Setidaknya emang syarat itu harus nyaman, harus kita bisa tenang, bisa bertambah silaturahmi, itu yang penting. Jadi kira-kira untuk Om Nana penutup apa yang bagus nih Om Nana setelah kita omongin tadi ya? Atau buat yang pengen membuka RF baru bagaimana gitu mungkin? Ya. Kalau harapan dari dalam hal ini dari teman-teman yang lain juga ya, khususnya buat para pesepeda, penggiat sepeda touring ya. Harapannya sih mudah-mudahan ya, insya Allah bisa terus bertambah setiap pelosok yang boleh dikatakan ada poin-poin yang bisa kita dapat, dalam arti sambil kita berolahraga kita bisa bersilaturahmi, kita juga bisa mengeksplor Indonesia kita. Itu seperti betul, itu ya. Yang tadi titik mana yang paling bagus di sekitaran RF ya, betul. Dan dalam hal ini juga harapannya apa, tidak hanya yang ada di Indonesia saja sih harapan kita gitu.
kita sih berharap yang di luar Indonesia itu juga ada ya, ada. Dan alhamdulillah sih ada satu yang boleh dikatakan di luar wilayah Indonesia itu ada di Sabah. Sabah, Malaysia. Malaysia ya. Ya. Alhamdulillah beliau juga penggiat pesepeda ya. Dan beliau juga sudah bersedia, bahkan sudah dijadikan tempatnya itu sebagai rumah federalis, rumah singgah para sepeda dengan banner yang sama, hanya saja lokasinya Sabah. Sabah. Mudah-mudahan ya dengan harapan dari kita semua, rumah federalis dalam arti rumah pesinggah untuk para penggiat bersepeda, pesepeda jarak jauh, peturing-peturing yang menggunakan sepeda. Rumah-rumah federalis itu bisa terus bertambah dan bertambah lagi. Iya, jadi itu makin mempermudah para bukan peturing, kita bilang penikmat jarak yang jauh atau yang pengen bepergian jauh pakai sepeda, karena belum tentu mereka touring ya Om ya. Iya, Kadang benar. gue pengen pulang kampung ke sana nih lewat Benar, situ, kan betul bukan sekali, touring betul mereka sekali. itu kan. Oke. Jadi mungkin cukup sekian di sini aja. Nanti mungkin kita akan ketemu di video berikutnya tentang mungkin kita akan ambil beberapa orang yang pernah melaksanakan goes mudik ya gitu, kayaknya menarik juga. Oke. Biar nggak terlalu lama, kita ketemu di video selanjutnya. Ciao, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.